Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat sore ini, buat kebaikan anugerah yang Kau berikan sampai hari ini. Kami berjalan hari ini semata-mata karena kebaikan Tuhan. Tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika kami disertai Tuhan yang besar, kami sanggup menanggung segala perkara. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita. Ya, terima kasih buat Bapak Gembala Yosia ya, yang mengundang saya untuk boleh sharing firman. Ini pertama kali saya ke kandangan, Pak. Saya pikir kandangan itu di mana gitu ya. Ternyata dekat Kediri ya. Dekat ya. Ya. Terima kasih ya, Pak. Saya percaya sore ini saya akan khotbah singkat ya. Karena hari-hari ini banyak orang yang dikejar cuman gaya hidup. Kita hari ini cuman kejar, ya Tuhan berkati aku mobil baru. Tuhan berkati aku kekayaan, penghasilan, kebahagiaan. Tapi banyak orang lupa untuk kejar bagaimana cara hidup benar. Itu yang paling utama ya. Karena kalau kita pulang ke rumah Bapak, jujur ndak ada calo tiket ke surga, ndak ada ya. Kalau ke stasiun kereta api ada ya. Kita mau cepet-cepet keburu, semua penuh, bayar calo, kita bisa naik. Tapi masalahnya untuk tiket ke surga ndak ada calo. Semua pribadi harus mempertanggungjawabkan masing-masing. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana panggilan hidup saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Kita lihat di Yohanes 15 ayat yang kedua dan ketujuh terlebih dahulu. Ya, mungkin saya belum mengenalkan diri. Nama saya Ibu Eli. Saya dari Surabaya. Saya percaya beberapa saudara pasti kenal, karena saya ini dikenal hamba Tuhan di YouTube yang suaranya keras ya. Jadi kalau saya khotbah, saya nggak bisa volumenya kecil saudara ya. Mau dikecil-kecilin nanti balik besar. Makanya kalau saya khotbah ada yang ketiduran itu kelewatan ya. Suara sudah keras seperti ini, hamba Tuhannya semangat. Kalau saudara tertidur, nah ini kelewatan saudara ya. Jadi harapan saya 45 menit ini jangan tidur, kuat-kuatin. Kalau yang ngantuk minta kopiku sama Pak Gembala ya. Bu Gembala ada mungkin kopiku. Saya percaya saya jauh-jauh datang ke sini pasti ada pesan khusus, dan ketika saudara pulang, saudara pasti diubahkan. Hidup saudara tidak akan terfokus dengan masalah lagi, karena ini sudah akhir zaman. Yuk kita lihat Yohanes 15 ayat 2 dan 7. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah akan dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dari tadi kata berbuah ini diulang terus. Jadi kita jadi orang Kristen, kalau sampai lahir, mulai lahir kita sudah jadi orang Kristen, tidak punya kebanggaan kalau saudara tidak ngasilin buah. Makanya orang benar bilang gini, Bu Eli, tadi sementara perjalanan ada seorang ibu yang konseling sama saya. Ibu itu bilang gini, Bu, saya itu tidak ngerti ikut Kristus kok susah sekali. Ibu Eli ajari saya taat,
ajari saya berdoa, ajari saya ngampuni suami, mengasihi suami. Bu Eli, saya sudah praktek suami saya tiap hari pulang jam 2 malam, saya tetap bisu budek buta Bu Eli. Seperti ajaran Bu Eli, saya belajar untuk mendoakan dan saya percaya Tuhan pasti mengubah. Tapi yang jadi pertanyaannya, kenapa suami saya nggak berubah jadi baik, malah suami saya hari ini berubahnya jadi tambah kelewatan. Apa karena saya kurang galak? Gara-gara saya menjadi sabar, ikuti aturan Bu Eli, katanya kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tiap kali dia jahat saya baik, tiap kali dia jahat saya baik. Tapi Bu Eli, perubahannya ndak ada. Makin tambah parah. Saya cuma bilang sama ibu ini, ibu, ikut Kristus itu yang dibawa ke next level, yang bukan khas. Tapi hidupmu ini loh Bu, di-upgrade ke next level. Ibu ngalami seperti ini, sudah lulus, dibawa lagi keadaan, itu firmannya. Ibu sudah bersih, tapi dibersihkan lagi supaya next levelnya berbuahnya lebih lebat, lebih lebat, lebih lebat. Tak bakal hidupmu hancur. Ini cuman proses ke next level. Banyak orang datang sama Tuhan cuman minta di-upgrade lahirianya, kaya makin kaya, sukses makin sukses. Yang namanya anak-anak makin juara Bu Eli, itu tidak salah. Nanti kita lihat di ayat 7, kita lompat. Lihat ya, jadi nggak ada orang marah sama Tuhan kalau sudah taat. Saudara makin dibawa proses hidupmu makin susah, mengucap syukurlah, berarti di hadapan Tuhan saudara sudah siap dibawa ke next level, di-upgrade buahnya lagi. Amin, amin saudara. Percuma jadi orang Kristen, pelayan Tuhan, kalau sampai hari ini engkau tidak berbuah. Tidak ada poinnya, panggilan Tuhan supaya kita berbuahnya lebat. Sudah tidak kita jadi orang Kristen di tengah proses, buahnya ada. Kalau saudara cuma merenungi nasib, tinggal dalam masalah, nangisi hutang, nangisi pasangan hidupmu, nangisi keadaanmu yang belum berubah, berarti engkau nggak berbuah. Makanya ayat 7, lihat. Apa yang firman Tuhan katakan di Yohanes 15 ayat 7 yang berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Kita ini jujur, cuma ambil sepotong. Tuhan, mana aku minta kehendakku ndak terima-terima, tapi saudara lupa. Orang yang tinggal di dalam Tuhan dan firman tinggal di dalam kita, itu orang yang berbuah. Kalau firman Tuhan tinggal di dalam saudara dan Tuhan itu juga tinggal di dalam hidup saudara, gak mungkin kau gak berbuah. Orang yang berbuah, apa saja yang didoakan baru akan menerima. Lah kalau saudara gak berbuah-buah, banyak nuntut Tuhan. Mana Tuhan, mana Tuhan, gak. Mulai tahun ini berubahlah. Apa yang saudara kejar, jangan terus kejar next level berkatmu sebelum kau tidak bisa menghasilkan buah. Tahun ini kejar buah-buah dalam kehidupanmu. Buah apa? Buah roh. Buah karakter Kristus. Semua sudah makin sabar gak? Ibu-ibu yang tadinya cerewet, yang suka maki orang, suka gosip orang, sudah bertobat gak? Dari segi cerewet aja. Saudara yang dikit-dikit hari ini pelayanan sensi, baper, bawa perasaan, nanti Pak Gembala ndak sapa saudara, saudara sudah keluar dari gereja, katanya gembalanya sombong. Nah,
Ini orang Kristen yang tidak pernah berbuah. Nanti gesekan satu dengan yang lain, marah, keluar lagi. Menjelek-jelekkan nama orang di luar, karena katanya sombong, tidak bisa menghormati orang. Ini bukan orang Kristen yang bisa berbuah. Makanya kita jangan nuntut Tuhan, percayalah kalau tahun ini engkau berkata sama Tuhan, Tuhan, aku siap di-upgrade buahku. Aku tahu hari ini kalau suamiku galak, mertuaku galak, itu berarti alat Kristus untuk menajamkan karakterku supaya aku makin berbuah karakter Kristus. Ketika aku sudah berbuah, aku percaya apa saja yang aku minta dalam pergumulanku, Tuhan pasti akan jawab. Aku pasti menerima jawaban doa yang terbaik. Amin, saudara. Jadi hari ini tidak usah panik. Saya bilang sama jemaat saya, nggak usah panik. Yang didoakan bukannya berubah makin luar biasa, yang penting hidupmu berubah. Berbuah, berdampak, itu sudah lebih dari cukup. Percayalah kalau buah-buahmu konsisten, percayalah tanpa saudara minta kaya, diberkati, sukses, hidup nyaman, otomatis semuanya pasti akan ditambah-tambahkan dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah, hari ini yuk kita lompat di Filipi 4 ayat 5. Ya, kita percaya ini sudah menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita lagi menantikan Kristus menjemput kita. Mungkin kita bilang gini, Bu, dari dulu kedatangan kok tidak datang-datang. Percayalah, siap atau tidak siap, kita semua tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tapi alangkah jauh lebih baik kita siap. Kenapa? Di samping kita tidak tahu visa hidup kita kapan berakhir sewaktu-waktu di dunia, pastikan kalau hidup kita sudah berakhir visa hidupnya, kita tidak butuh calo, kita tidak butuh apapun, yang penting tangan saudara sudah siap tiket masuk kerajaan Allah. Karena itulah kehidupan yang ideal. Amin. Hidup di dunia ini mengalami penderitaan, saudara. Saudara, perbedaan orang memperlakukan saudara yang kaya dan yang miskin dibedakan. Ya, fasilitas kaya miskin dibedakan. Cara pandang orang memperlakukan saudara dibedakan. Mobil beda yang kaya miskin, rumah jelas beda, semua beda. Tapi nanti dalam kekekalan saudara tidak perlu minder. Kita percaya nanti di dalam kekekalan kerajaan surga tidak ada perbedaan status. Semua ini adalah anak-anak Allah yang berhak mewarisi kerajaan Allah. Amin. Amin, jadi tidak perlu minder. Saudara dihina orang sekarang, puji Tuhan, haleluya. Yang penting saudara tahu siapa status saudara di mata Tuhan. Kita ini anak. Mungkin orang kaya yang kaya tidak kenal juru selamat. Hidupnya kalau ngatain kita kasihan delu. Sebenarnya yang kasihan delu itu orang yang jahat sama kita. Dia tidak tahu ujung-ujungnya hidupnya kemana. Sementara kita walaupun hidup pikul salib, sangkal diri setiap hari, tahu ujungnya kemana. Kita pulang nanti dapat kemenangan, sorak-sorai yang luar biasa. Amin. Lihat Filipi 4 ayat 5 dibuka. Apa yang Tuhan mau? Nah ini ya. Hendaklah apa saudara? Kebaikan hatimu diketahui orang-orang yang baik aja. Diketahui siapa? Semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Waktu saya baca ayat ini saya pikir-pikir gini, Tuhan aneh ya. Tuhan sudah dekat, yang disuruh kebaikan hati kita makin harus diketahui semua orang. Orang dunia berlomba-lomba mengejar kekayaan, orang dunia berlomba-lomba mengejar sukses, orang dunia berlomba-lomba mengejar terkenal, tapi buat Tuhan, karena kedatangan Tuhan sudah dekat,
Maka sore ini Tuhan memberikan pesan. Aku segera datang, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Amin. Yang punya istri cerewet, ya, jangan disia-siakan, dimaki-maki. Kalau firman Tuhan berkata kebaikan hatimu termasuk sama istri yang cerewet ini baik. Jangan kalau sudah cerewet, ya, ada banyak bapak-bapak mungkin istrinya sudah berubah. Bu, dulu saya menikah dengan istri saya itu bodinya langsing, Bu. Sekarang langsung, Bu. Jadi ya gimana ya, Bu? Lihat yang di luar-luar ini sudah langsing-langsing, lihat istri langsung, Bu. Gimana? Saya cuma bilang kebaikan hatimu harus diketahui. Jangan pernah hari ini engkau berubah karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Termasuk istri yang punya suami yang tidak kerja, males, sudah gitu mintanya makan enak. Bu, suami seperti ini kepingin aja ditukar tambah. Tidak boleh, ya. Kalau kebaikan hatimu harus diketahui semua orang, itu termasuk ketika kita punya pasangan yang bukan ideal, kita tetap ingat Tuhan sudah makin dekat. Aku harus tetap baik sama suami yang limited ini yang tiada duanya. Aku tetap baik, mertuaku yang galak, aku tetap harus menjaga kebaikan hati. Amin. Itu salah satu ciri orang yang berbuah. Nah, yang saya akan bahas 3 hal. Bagaimana kita mau setia pada panggilan Tuhan untuk berbuah. Karena Tuhan sudah dekat, tak ada lain. Yuk kita baca. Ayatnya di Markus 7 ayat 6. Markus 7 ayat 6. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Lihat ya. Hai orang-orang munafik. Hari ini pastikan kalau kita mau berbuah, sumber dari kebaikan hati. Jujur, kita semua jangan pernah munafik. Banyak orang yang haleluya, puji Tuhan, ya. Saya kenal satu pendoa, seorang ibu yang kalau berdoa itu luar biasa. Berdoanya luar biasa, saudara. Bahasanya roh, sampai kalau dia bahasa roh, semua gemetar, saudara. Tapi banyak orang bilang, Bu, ini pendoa, Bu. Tapi kualanya luar biasa, Bu. Tapi kalau suruh ngomong firman jago, Bu. Saudara lihat ya, kita mungkin bisa dinilai orang yang enggak ngerti gini, wih, ibu ini kalau berdoa bahasa roh luar biasa, nubuatnya luar biasa. Tapi kalau perbuatanmu tidak sesuai dengan kebenaran, saudara hidup tidak menghidupi firman, maka Tuhan tidak pernah bangga dengan pelayanan bahasa roh, nubuat. Kayak saya pintar khotbah. Tapi kalau saya tidak menghidupi firman, maka di mata Tuhan ketika saya rajin khotbah, saya rajin bernubuat, Tuhan cuma bilang gini, munafik. Orang yang tidak menghasilkan buah yang lebat, jelas kita hari ini jangan pernah bangga dengan kepintaran kita. Mungkin kita punya suara emas, mungkin kita hari ini sukses dalam hal apapun, tapi kalau kita tidak pernah jadi pelaku firman, kita tetap di mata Tuhan tidak pernah menghasilkan buah. Kita dikatakan orang yang munafik. Jangan sampai hari ini kehebatanmu bukan hebat di mata Tuhan. Di mata Tuhan tetap status kita munafik. Kira-kira gimana, saudara? Pelayananmu bisa berbuah lebat enggak? Jujur kesaksian hidup saya, kalau saya bisa hari ini itu kasih karunia. Saya ngalami proses 13 tahun yang lalu enggak mudah.
Saya ngalami hancur dalam urusan rumah tangga. Saya seorang ibu yang bodoh, tidak bisa apa-apa, tidak pernah kerja. Waktu Tuhan panggil hidup saya, semuanya nol, saudara. Saya khotbah tidak bisa, saya ngomong tidak bisa, saya disuruh pelayanan tidak bisa, semuanya tidak bisa. Hari itu saya cuma ingat Tuhan berkata dalam hidup saya, aku lagi paksa buahmu. Jangan marah dengan suamimu yang menyakiti hidupmu. Aku lagi mempertajam karakter Kristus. Nanti kalau engkau sudah berubah, berbuah, berdampak, pasti apa yang hilang aku akan kembalikan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terjadi benar-benar satu pintu, saya dibukakan banyak pintu, termasuk hari ini saya bisa jadi hamba Tuhan, bukan lewat sekolah Alkitab, tapi sekolah kehidupan nyata, saudara. Ya, dan saudara lihat, kita buka ayat berikutnya. Sebab ada tertulis, ya. Nah, ini yang perlu kita jaga, 3 hal aja. Kalau hidupmu ingin menikmati buah, buahnya lebat, supaya apa saja yang kamu doakan dan mintakan, kamu menerima, maka 3 hal. Yang kedua, lihat Markus 7 ayat 6. Sebab ada tertulis, buka Markus 7 ayat 6. Bangsa ini, lihat ya, memuliakan aku dengan apa, saudara? Bibir. Hati-hati dengan bibir, ya. Kita perlu, kalau hidupmu mau berbuah, hidup mati dikuasai oleh lidah, bibir. Siapa yang suka menggemakannya akan makan buahnya. Berarti kalau bibir ucapanmu hari ini negatif, ngomong, suka menghakimi orang, suka marah, suka mencaci maki, itu mulut kita dipakai oleh iblis. Makanya hari ini nggak mungkin kita mau berbuah lebat sementara hidup kita nggak pernah disiplin dalam urusan perkataan. Marah ya marah, maki orang di jalan, diserempet mobil, dikatain matamu sendiri. Nah, ini orang yang tidak berbuah. Orang yang berbuah dalam perkataan, ketika kita disakiti orang, apa yang keluar dari bibir kita? Kita pasti bilang gini, Tuhan, aku ngampuni, aku memberkati si A. Biarlah anugerahmu tercurah supaya dia bertobat. Itu orang yang bibirnya memuliakan Tuhan. Tangkep ya? Jadi ibu-ibu jangan gampang marah. Jangan, baik bapak-bapak juga, kalau usahanya sepi, jangan dibilang bangkrut. Apes pancene. Sial, mulai hari ini perkatakan, bagaimana kalau kita mau berbuah, kita melihat buah kita lebat, yaitu kita mulai hari ini tanam benih perkataan yang benar, supaya ketika buah bibirmu benar, engkau akan melihat bagaimana engkau akan makan buah yang manis. Amin. Yang berikutnya lihat Markus 7 ayat 6. Padahal ada kata apa, saudara? Hatinya jauh dari padaku. Tuhan lihat apa selain bibir? Hati. Lihat ayat ke-8. Nah, 8 ini kita baca sama-sama. Ini ayat kunci. Perintah Allah kamu abaikan. Hari ini kalau kita tahu perintah Allah itu 3 hal. Ya, saya rangkum. Kalau kita mau menghasilkan buah yang lebat di tengah masa sukar hari ini, tidak usah bingung dengan suksesmu, kayamu, rumahmu, mobilmu, ini bonus. Tapi tahun ini mulai janji sama Tuhan, aku mau buah-buah hidupku Tuhan, yang berbuah terlebih dahulu. Selebihnya itu diabaikan. Kapan Tuhan mau jawab doamu? Ketika engkau sudah berbuah lebat. Percayalah, orang yang sudah berbuah lebat, tidak usah doa gini,
berkati aku, perkaya aku. Gak usah, berkat ada di atas kepala orang benar yang hidupnya menghasilkan buah. Amin. Buah apa? 3 hal. Buka PowerPoint-nya. Yang pertama yaitu jangan munafik. Itu buah perbuatan. Jangan munafik. Bukan ini PowerPoint-nya. Ada 3. Jangan bocor mulut. Yang ketiga, jangan bocor hati. Ada 3 hal. Bukan ini. Tadi PowerPoint-nya ada 4 ya. Jangan munafik, jangan bocor mulut, dan jangan bocor hati. Enggak ada. Ya, 3 hal ini yang perlu kita perhatikan, saudara ya. 3 hal, kalau kita mau berbuah lebat, 3 hal ini yang perlu kita pegang. Yang pertama, jangan munafik, bocor perbuatan. Apa yang saudara lakukan harus sesuai dengan firman. Yang kedua, jangan bocor mulut, karena hidup mati dikuasai lidah. Ya, yang ketiga yaitu jangan bocor hati. 3 hal itu tadi tidak ada ya. Yang jangan-jangan itu tidak ada. Bukan, jangan munafik ada. Tadi ada ya, Iliwa ada ya. Ya, tidak ada ya. Oh, ada. Bukan, jangan munafik, jangan bocor mulut, dan jangan bocor hati. 3 hal. Nah ini, baru nanti saya jelasin satu persatu ya. Jadi kalau setia pada panggilannya, kalau kita mau berbuah lebat, percayalah hidupmu jangan bocor dalam perbuatan, tidak sesuai firman. Jangan bocor mulut, tidak sesuai firman. Jangan bocor hati. Karena ada tertulis yaitu bahwa Tuhan itu hari ini sedang menguji yang namanya bagaimana buah-buah kita. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, jangan munafik. Lihat ya, kita buka di Lukas 16 ayat 15. Baca Lukas 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, lihat ya, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui apa? Hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci Allah. Buka PowerPoint-nya, jangan munafik. 3 hal. Hari ini banyak orang itu lebih kejar benar di hadapan manusia daripada di hadapan Allah. Contohnya, ya mungkin kita datang pelayanan suami istri, masuk ibadah, gandengan tangan. Ketemu orang, shalom, sukacita. Tapi pulang ke rumah, suami istri bukan jadi teladan, benar di hadapan manusia, tapi ketika pulang rumah, cekcok perang, sudah tidak ngomong selama 1 bulan. Kalau ngomong cuman di gereja pelayanan supaya kelihatan benar di hadapan manusia. Ya kalau tidak benar Bu Eli, di hadapan Bapak Gembala ya saya diturunkan jabatan nanti. Nah, banyak orang hari ini lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Berapa banyak saya konselingi ibu-ibu, saya cuma bilang ini, Bu, boleh enggak sementara suami belum pulang, saya kan butuh kasih sayang. Boleh enggak saya TTM sama pacar lama saya yang sudah punya istri, ya cuman sekedar lah Bu Eli menghabiskan waktu. Saya cuma bilang, Bu, kalau kita kejar benar di hadapan Tuhan, walaupun itu tidak ada orang tahu, suamimu tidak tahu, istrinya pacar lamamu tidak tahu,
Tapi Tuhan itu tahu semua apa yang ibu lakukan. Hari ini kalau ibu sadar bahwa ibu hormat dan takut akan Tuhan, mau kejar hidup benar, ibu tidak akan tanya pertanyaan ini sama saya. Bukan masalah boleh atau tidak boleh, tapi ini masalah hidup benar atau saudara melawan perintah Allah. Makanya firman Tuhan berkata, perintah Allah seringkali kita abaikan. Kita hari ini lebih kejar hidup benar di hadapan manusia daripada hidup benar di hadapan Allah. Terlihat manusia, tidak terlihat. Kalau kita kerja, kita tetap harus hidup jujur. Walaupun ada kesempatan untuk korupsi dan sebagainya, ada kesempatan untuk berbuat dosa di hadapan manusia. Tapi kita percaya hari ini di hadapan Tuhan, saudara dan saya, jangan pernah abaikan perintah Allah. Amin. Hari ini kalau kita mau berbuah lebat, yuk kejar hidup benar di hadapan Allah. Manusia hari ini, walaupun saudara sudah hidup benar, kayak saya, kalau saya hidup benar, saya setia sama suami yang tidak setia, orang bilang saya bodoh. Ya, salahnya sendiri, jadi keset Bu Eli kok mau, tidak apa-apa. Mau orang bilang bodoh, mau orang bilang saya jadi keset, yang penting saya bukan kejar penilaian manusia. Saya mau kejar penilaian Tuhan bahwa saya enggak munafik. Ketika saya berkhotbah, saya harus bisa hari ini menghidupi arti kesetiaan saya kepada Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, jangan menipu Tuhan. Tuhan tuh tahu dalamnya hati kita enggak? Tahu. Saudara mungkin hari ini sesama teman pelayanan, saudara puji seseorang, ih kamu hebat ya, kamu cantik. Tapi di belakangnya saudara bilang gini, lihatin modelnya dia, orang seperti dia ini, orang bodoh, sok-sokan. Tapi di depan orangnya saudara nggak bilang gitu, ih kamu hebat ya, kamu dipakai Tuhan luar biasa. Ini hati-hati. Jangan pernah kita menipu Tuhan, engkau tidak akan pernah lihat buahnya. Karena Tuhan tahu hatimu yang terdalam. Kalau hatimu busuk, hatimu iri hati, maka engkau tidak pernah berbuah lebat. Amin. Yang ketiga, jangan kejar dikagumi manusia tanpa Tuhan kagum. Berapa banyak kita kejar dikagumi manusia, kita berusaha mendapatkan jempolnya manusia. Tapi Tuhan tidak pernah kagum dengan hidup saudara. Alangkah hari ini, sekalipun kita disakiti berkali-kali bertahun-tahun, tapi kita tetap mengampuni. Mungkin kita tidak pernah dihargai suami, sudah ngampuni tidak dihargai suami. Baik sama mertua disia-sia Bu Eli, menantu yang kaya, hari ini diangkat-angkat. Saya yang dari keluarga miskin Bu Eli, saya disia-sia, enggak apa-apa. Waktu hatimu benar, hidupmu benar, maka Tuhan pasti kagum dengan apa yang saudara lakukan hari ini. Amin. Itu yang perlu kita kejar. Jadi kalau kita punya buah di dalam perbuatan kita nggak akan bocor. Mau dihina, mau dimaki, mau disakiti, mau hidupmu susah hari ini. Orang yang selalu memperhatikan perintah Tuhan dalam segala keadaan adalah bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu perintah. Jangan diabaikan, banyak orang hari ini depresi, stres, ya minum obat tidur, hidupnya dari buka mata, tutup mata, cuman sungut-sungut, tak pernah mensyukuri hidup. Taunya bilang gini, sampai kapan Tuhan? Kenapa ini harus terjadi lagi Tuhan? Sampai kapan? Sampai kapan? Nah ini contoh orang yang gak pernah berbuah lebat. Orang yang berbuah lebat selalu mengucap syukur karena dia tidak akan pernah mengabaikan perintah Allah. Amin. Jadi jangan kejar benar, jangan kejar dikagumi manusia, tapi dan ketiga
Jangan pernah menipu Tuhan. Amin. Yang berikutnya, yuk bagaimana bocor mulut. Lihat ya, Yakobus 1 ayat 26. Hari ini penting, jangan sampai kita mengabaikan perintah Allah tentang perkataan. Kalau hari ini engkau bergumul dengan seseorang yang belum berubah, jangan dikatakan gini, memang dasar watak, tidak pernah bisa berubah Bu Eli, ini kalau tidak mati aja Bu Eli tidak bakal berubah. Bu Eli kalau suami saya tidak stroke, tidak bangkrut Bu Eli, itu tidak bakal dia tobat dari selingkuh. Nah, ini yang perkataan yang akan makan buahnya. Percayalah, kalau kita tahu bahwa Yakobus 1 ayat 26, lihat, jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, apa saudara? Ia menipu dirinya sendiri, maka apa saudara? Sia-sialah ibadahnya. Buka lagi satu ayat, Amsal 21 ayat 13. Makanya hidup mati itu dikuasai lidah. Jangan sampai hari ini Tuhan bilang gini, sia-sia ibadahmu karena setiap perkataanmu tidak pernah dipertanggungjawabkan di hadapanku. Sudah tahu perintah Allah, hari ini lihat Amsal 21 ayat 13. Bukan, Amsal 21 ayat 13. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada apa saudara? Kesukaran. Apa salah ya ayat yang saya tulis? Sebentar saya lihat. Siapa yang memelihara diri dari lidahnya, itu akan memelihara diri dari kesukaran. Amsal 12 ayat 13. Salah saya tulisnya. Amsal 12 ayat 13. Baca ya, Amsal 12 ayat 13. Yuk kita baca sama-sama. Ini ayat yang penting supaya pulang. Amsal, kok salah? Amsal 21 ayat 13. Oh, 21 ayat 13 ya. Amsal 21 ayat 13. Siapa yang memelihara diri memelihara, 23 maaf, Amsal 21 ayat 23, ya ampun, ini tangannya usia weekend ini ya, sudah kepala 5. Amsal 21 ayat 23, maaf ya. Nah ini, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada apa saudara? Kesukaran. Jadi kalau kita menghadapi kesukaran, itu salah satu buah mulut kita. Saya dulu kalau zona nyaman, karena saya merasa suami saya baik, suami saya cinta sama saya. Kalau suami saya salah, saya bilang gini, cerai. Hati-hati. Tanpa saya sadari, hari ini saya ngalami kesukaran. Itu karena apa yang saya tabur dengan perkataan pada waktu suami saya baik, cinta mati sama saya. Begitu ngalami kesalahan, saya langsung bilang gini, kita cerai aja. Makanya siapa yang gak bisa melihara mulut lidahnya, suatu kali saudara kan jatuh dalam kesukaran. Kita gak bisa salahin Tuhan. Karena hidup mati ini dikuasai lidah saudara. Ya, mulai sekarang kuasai lidah saudara. Nah, lidah yang bagaimana? Kita buka 1 Samuel 2 ayat 3. 1 Samuel 2 ayat 3. 1 Samuel 2 ayat 3 yang berkata, janganlah kamu selalu berkata apa? Sombong. Hari ini jangan suka kalau posisi kita lagi di atas. Jangan suka menghakimi orang. Jangan suka memandang rendah orang. Ya, kalaupun kita hebat di dalam pelayanan, kita tidak boleh berkata sombong. Jangan berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Oleh Dia, apa saudara? Perbuatan-perbuatan diuji.
Itu tadi, perbuatan mulut diuji. Perbuatan saudara sesuai dengan firman atau enggak diuji. 3 hal, buka PowerPoint-nya. Jangan bocor mulut yang pertama. Nah ini, ya. Jadi jangan sampai berkata yang sia-sia. Nanti kita akan menikmati kesukaran. Kesukaran demi kesukaran akan terjadi kalau kita suka berkata sial. Kalau kita suka berkata sombong, kita suka caci maki orang, suka marah, maka apa yang kita perkatakan yang sia-sia itu nanti akan menimpa kita juga, saudara. Makanya hati-hati. Orang kalau kepingin buahnya lebat, harus ada rem di perkataan. Mulai sekarang ibu-ibu terhadap anak-anak, jangan suka marah-marah ndak jelas. Banyak ibu-ibu kalau sudah marah sama suami yang jadi sasarannya anak-anak. Ya, hati-hati. Kalau anak-anak dapat nilainya jelek, jangan dikatai bodoh. Memang kamu ini anaknya siapa? Lo anaknya sendiri kok ditanya anaknya siapa? Ya, kita hari ini jangan pernah. Saya melihat anak-anak saya bisa lulus summa cum laude, padahal mamanya bodoh loh ya. Dulu saya bodoh, sekarang enggak bodoh karena saya sudah berbuah lebat ya. Saya ini orang yang enggak ngerti bahasa Inggris dengan pinter ya. Saya ini benar-benar orang yang istilahnya otaknya mungkin pas-pasan karena terlalu nyaman, enggak boleh kerja, enggak bisa apa-apa, sampai yang namanya mungkin saya bangga hari ini. Kenapa? Karena waktu anak saya dapat nilai 5, ya, karena suka main game. Anak saya bilang gini, Mam, saya dapat 5. Saya nggak pernah marah. Saya nggak bilang gini, makanya, memang kamu dasar kok. Dari kemarin disuruh belajar, nggak. Saya selalu berkata yang positif. Saya cuma bilang gini, kamu anak mama yang hebat. Tuhan pasti pakai hidupmu, engkau punya hikmat 10 kali lipat lebih pintar dari hikmat orang dunia. Kamu pasti mampu, karena engkau anak yang hebat di mata Tuhan. Dengan Tuhan kamu pasti hebat. Apa yang saya tabur saudara, tanpa saya sadari. Saya punya 3 anak, ya. Anak saya bisa lulus summa cum laude. Anak saya bisa sekolah di universitas terkenal di dunia nomor 5. Anak saya bisa lulus sekolah Alkitab juga lulus summa cum laude, saudara. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jangan meremehkan arti perkataan. Perkataan ini bisa membalik keadaan. Saudara yang bangkrut, jangan berkata bangkrut. Mulai sekarang yang lagi goyah usahanya, katakan, aku diberkati. Setiap hari nyanyi seperti itu, saudara. Walaupun lihat rekeningnya minus, Bu Elo, enggak peduli. Karena Tuhan menjawab hidupmu bukan tergantung fakta. Tapi apa yang kau ucapkan, seperti yang engkau ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan. Lah kalau ngucapnya cuman bangkrut, ya bangkrut terus. Tapi walaupun kita hari ini hidup pas-pasan, rumahmu pas-pasan, tapi engkau berkata, aku diberkati, aku pasti diberkati rumah yang jauh lebih besar. Tahun ini berkat Tuhan melimpah. Percayalah, waktu kita sudah berbuah secara perkataan, perbuatan, hati, apa saja yang saudara minta, doakan, Tuhan pasti beri semua yang terbaik. Amin. Nggak mungkin Tuhan jawab beri yang terbaik sementara buahnya saudara tidak pernah menghasilkan yang terbaik. Yang ketiga, buah apa saudara? Ya, jangan berkata sia-sia, jangan berkata sombong, jangan berkata caci maki. Yang ketiga, jangan bocor hati. Buka Markus 7 ayat 21. Markus 7 ayat 21. Sebab dari hati orang timbul segala apa saudara? Pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Jadi hati ini harus dijaga. Makanya kalau orang suka sakit hati, kita kalau pelayanan kita bisa tahu. Orang yang belum beres masa lalunya dari sakit hati, waktu dia masuk dalam pelayanan ini pasti kacau. Kenapa? Karena sumbernya ketika orang tidak bisa menjaga hati, dia tidak bisa tulus untuk melayani. Dikit-dikit harga diri.
dikit-dikit sensi, dikit-dikit bawa perasaan, dibawa kemana-mana, ndak disapa marah, nanti ndak dipuji-puji marah. Itu orang yang ciri hatinya belum beres, luka masa lalu. Orang seperti ini ketika masuk dalam komunitas ndak akan pernah lama, saudara. Nanti keluar masuk, semuanya akan menjadi apa? Troublemaker. Karena hatinya nggak pernah beres. Tapi kalau hati kita beres, percayalah, kita pasti sanggup menjaga pikiran. Itu tadi, pikiran jahat sudah tidak ada. Kalau hatimu tidak beres, pikirannya pasti negatif terus. Lihat Pak Gembala tidak ketawa, padahal Pak Gembala lagi pusing mikiri pergumulan tentang pelayanan. Mungkin disapa gini, saya itu pernah loh saudara. Saya tanya, kenapa ya si A ini tidak datang sudah lama ke PD saya. Tiba-tiba temennya bilang gini, Bu Eli, si A ini kepahitan sama Bu Eli. Hah? Kenapa? Saya bilang gitu, kita lo jarang kontak, cuman ketemu waktu ibadah. Katanya waktu pulang, Bu Eli ini disalami, Bu Eli noleh ke belakang, ya ampun. Saya bilang, jujur ya saudara, misal saudara lagi berdiri, nyalami orang. Terus tiba-tiba yang dari belakang bilang, Bu Gem, ini loh Bu Gem ada konsumsi yang kurang. Kira-kira refleks enggak saudara? Refleks. Mungkin waktu giliran dia, saya lagi noleh ke belakang dan saya enggak nyalami lihat mukanya. Itu kepahitan enggak datang. Coba saudara. Makanya kalau hati ini enggak beres, pikiran kita pasti jahat. Pikiran kita pasti negatif. Tapi kalau hati kita beres, mau kita dimaki orang sekalipun, kita tetap akan berkata, damai sejahtera. Aku tetap ngampuni. Karena pikiran kita nggak mungkin jahat. Bales yang jahat. Perbuatan, lihat Amsal 4 ayat 23. Pemain musik boleh maju ke depan. Saya sudah selesai poin terakhir. Amsal 4 ayat 23. Apa yang dikatakan? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupannya siapa? Kristus. Orang kalau nggak bisa jaga hati, nggak ada buahnya. Yang terpancar bukan kehidupan Kristus, tapi kehidupan dirimu sendiri. Ya ini, mau kawin sama saya, ya ini, terima aja. Saya suka marah, kamu enggak mau, ya cerai. Itu saya dulu. Ya kamu kawin sama saya wanita yang bawel dari dulu, kamu tahu kok sejak pacaran, saya ini orang enggak kenaan, keras hati. Lah kalau kamu sengaja menyakiti saya, ya saya marah. Ya kalau kamu mau terima, ya sudah, ini aku, terima apa adanya. Jujur, orang seperti ini enggak akan pernah dipakai Tuhan. Gak akan pernah dipercaya berkat Tuhan yang besar. Kenapa? Karena hatimu gak beres. Orang yang bisa jaga hati, hidupnya pasti memancarkan kehidupan karakter Kristus. Itu jelas. Makanya hari ini pulang dari tempat ini 3 hal. Jangan bocor secara perbuatan, supaya kita bukan jadi orang yang munafik. Yang kedua, jangan bocor mulut. Yang ketiga, jangan bocor hati. Supaya pikiranmu tidak jahat. Kalau pikiranmu jahat, jelas perbuatanmu cenderung menyakiti orang. Bahkan hidupmu tidak akan pernah memancarkan kehidupan karakter Kristus. Apa artinya saudara setia melayani Tuhan? Kalau semuanya bocor, saudara. Sia-sia. Makanya hari ini jangan sampai urapan Tuhan bocor, berkat Tuhan bocor, kepercayaan Tuhan bocor, karena saudara sendiri yang tidak pernah koreksi hidupmu seperti apa. Pulang dari tempat ini, upgrade hidupmu, next level, bukan kayanya, tapi next level, hidupku harus berbuah. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk bangkit berdiri. Saya sudah selesai. Ya, kita percaya tahun ini jangan minta apa-apa dulu sama Tuhan. Ya, tahun ini minta, Tuhan, aku mau berubah. Aku mau di-upgrade buahku. Ampuni aku kalau selama ini
aku banyak bocor. Sampai berkatnya Tuhan ya bocor. Kepercayaan Tuhan bocor. Semua bocor, rugi saudara. Alangkah jauh lebih baik hari ini kalau kita bisa berbuah lebat ya. Yuk, lewat firman saudara siap dikoreksi. Jangan marah. Kalau firman ini keras, itu karena untuk kebaikan saudara di depan. Jangan sampai berkat Tuhan dicuri oleh iblis hanya karena engkau hari ini tidak berbuah apa-apa. Makin berbuah lebat, berkatmu makin melimpah. Makin besar anugerah kebaikan Tuhan yang akan saudara dan saya nikmati.